Selanjutnya kami akan mengajak Anda untuk bergabung ke Istana untuk melihat konferensi pers yang dilakukan di kantor staf Presiden di sana. Tolong dibutuhkan aku nggak punya. Saya mutu kamu terus, kamu nggak pernah mutu saya. Hah? Oke. Oke. Ya, terima kasih. Nah, ini masih datang. Oke, kita mulai ya. Ya, teman-teman sekalian, selamat siang. Hari ini kita akan menyampaikan beberapa hal. Kalau saya lihat poin saya ada 6, nggak banyak-banyak. Yang pertama, saya akan menyampaikan perkembangan dari kasus yang sudah kita declare kemarin, kasus nomor 1, 2, 3, dan 4. Alhamdulillah tadi pagi saya sudah dapat laporan dari Rumah Sakit Sulianti Saroso yang merawat bahwa kondisinya baik, semakin membaik dari hari ke hari. Tentunya yang 1, 2 sebenarnya tinggal menunggu pemeriksaan laboratorium saja. Kalau sudah negatif, 2 kali negatif pasti akan dipulangkan. Tidak ada keluhan apapun, sudah baik. Sementara kasus 3 dan 4 yang baru kita sama-sama sampaikan kemarin, sekarang ini sudah nggak panas lagi, pileknya sudah nggak terlalu parah juga, sudah jarang-jarang, batuk juga sudah berkurang. Mudah-mudahan dalam perawatan lebih lanjut, 2 orang yang terakhir ini 3 dan 4 akan segera menjadi baik. Kemudian yang suspek yang lainnya juga kita monitor terus, kondisinya semakin baik, tetapi tetap bahwa pemeriksaan laboratorium akan kita lakukan hari demi hari, terutama yang masih suspek ini, karena pengalaman dari beberapa negara pemeriksaan itu tidak mungkin sekali langsung positif, bisa berkali-kali, bahkan kemarin saya berikan contohnya yang di Vietnam itu sampai 7 kali diperiksa baru ketahuan positifnya. Bagi kita, sekali lagi saya tekankan, bagi kita status positif atau bukan itu tidak akan banyak berpengaruh terhadap rawatan pasiennya, tetapi lebih cenderung kepada bagaimana antisipasi penularannya. Karena tentunya kita harus melakukan tracing, kontak tracing, penelusuran kontak dengan mereka, sehingga kita bisa dengan cepat untuk mencari, menemukan, dan mengisolasi, supaya tidak ada sumber-sumber penularan lagi di masyarakat yang membuat nanti semakin tidak terkendalinya sebaran dari penyakit ini. Ini yang penting. Kemudian yang kedua, saya akan membicarakan lebih detail lagi di bidang kesehatan terkait dengan kebijakan pemerintah tentang pembatasan penerbangan dari 3 epicentrum. Pembatasan ya, bukan pelarangan, tetapi pembatasan penerbangan dari 3 epicentrum yang sudah dinyatakan oleh pemerintah. Nah, yang paling penting dipahami bahwa pembatasan ini bersifat sementara, tidak seterusnya. Sementara dinamikanya adalah tergantung dari apakah wilayah-wilayah tersebut sudah tidak ada penularan lagi. Apakah wilayah-wilayah tersebut sudah dinyatakan terkendali dan aman terkait dengan penyebaran COVID-19 ini. Oleh karena itu, maka kebijakan pembatasan untuk 3 negara, masing-masing Iran, Italia, dan Korea Selatan, itu ditujukan untuk 2 hal. 1, orang-orang dari Iran yang berdomisili di Teheran, kota Teheran, Qom, dan Gilan, sementara kita tolak dulu. Jadi yang berasal dari 3 kota itu sementara ditolak. Kalau dia berdomisili di luar 3 kota ini, masih diizinkan dengan syarat
bahwa yang bersangkutan harus membawa sertifikat kesehatan dari otoritas setempat yang menyatakan dia tidak sakit coronavirus disease 19. Jadi ini menjadi hal yang mutlak. Bukan berarti dengan setelah membawa sertifikat tidak diperlakukan kekarantinaan di kita, tetap kita lakukan kekarantinaan kesehatan. Kalau dia dalam kondisi sakit dan sebagainya akan kita tolak. Kemudian dari Italia yang diharapkan saat ini untuk tidak datang ke Indonesia adalah warga Italia yang berdomisili di beberapa kota, diantaranya adalah Lombardi, Veneto, Emilia-Romagna, Marseille, dan Piedmont. Ini sementara dari kota-kota itu kita larang. Tapi dari kota selain itu, seperti yang saya katakan di depan, masih diizinkan dengan syarat harus membawa sertifikat kesehatan dari otoritas kesehatan setempat. Dan setelah masuk di Indonesia tetap akan kita berlakukan persyaratan-persyaratan terkait dengan kesehatan karantina. Kemudian kalau dari Korea Selatan ini dari kota Daegu, kemudian dari Provinsi Gyeongsangbuk-do ini kita larang. Tetapi manakala kemudian dari luar dua wilayah ini masih kita izinkan. Di kota-kota yang saya sebutkan tadi, seperti yang disampaikan oleh Kementerian Luar Negeri juga, ada WNI kita. Artinya ini berlaku juga untuk WNI kita yang tinggal di kota itu. Jadi bukan hanya untuk warga kota itu saja, tapi siapapun warga negara lain yang tinggal di kota itu, itulah yang kita larang. Kota lain tetap diizinkan, tetapi harus ada sertifikat dari otoritas kesehatan setempat, yang kemudian ini jadi persyaratan mutlak kita di dalam kaitan dengan menerima kedatangan mereka ke tanah air kita. Dan tetap dilakukan prosedur kekarantinaan sesuai dengan standar. Kemudian yang ketiga, beberapa hari yang lalu kita sudah mendengarkan bahwa ada protokol penanganan yang sudah dibuat oleh pemerintah. Sekali lagi, protokol ini tidak berbicara tentang kebijakan teknis medis, karena ini protokol ini bersifat koordinatif untuk respon cepat bagi semua stakeholder yang terkait dan terintegrasi mulai dari pusat sampai ke daerah. Jadi ini bukan protokol teknis medis, karena protokol teknis medis oleh Kolegium Ilmu Kedokteran juga sudah dibuat, oleh para perhimpunan profesi juga sudah dibuat dan dijadikan acuan. Namun ini lebih berbicara tentang protokol penanganan kasus secara besar, baik yang harus dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seterusnya. Kemudian protokol tentang cara berkomunikasi, ini menjadi penting agar kita diingatkan kembali akan rambu-rambu hak pasien terkait dengan privasinya. Ini kita ingatkan lagi. Dan protokol ini sudah didistribusikan sampai ke tingkat daerah dan kita harus menjamin dipahami, dimengerti, dipahami, dan dijalankan. Sehingga tidak ada lagi koridor-koridor yang akan didesain masing-masing, tetapi akan terintegrasi jadi satu. Kemudian juga protokol tentang kekarantinaan, baik kekarantinaan yang dilaksanakan oleh pusat pada pintu gerbang masuk negara, baik itu adalah pintu gerbang masuk dari penerbangan, pintu gerbang masuk dari pelabuhan, maupun pintu gerbang masuk dari pos lintas batas darat. Karena tiga-tiganya itu ada semua di Indonesia. Jalur penerbangan, jalur laut, dan jalur darat untuk masuk ke Indonesia ada. Juga tentang kekarantinaan yang harus dilaksanakan oleh wilayah. Jadi kekarantinaan itu bukan hanya tanggung jawabnya pusat, tetapi juga tanggung jawab wilayah. Sebagai satu contoh yang mungkin bisa saya sampaikan di sini, beberapa perusahaan tambang yang berada di Maluku Utara itu juga mempekerjakan pekerja-pekerja asing. Dan pekerja asing itu juga berasal dari daerah yang memang kita yakini transmisi dari orang ke orang sangat besar. Konkretnya adalah beberapa pekerja dari Cina.
Kita tahu beberapa saat yang lalu menjelang Imlek mereka libur kerja dan pulang ke kampungnya. Sekarang libur sudah selesai, mereka kembali sebelum penerbangan ditutup. Maka prosedurnya tetap dilakukan kekarantinaan dan ini dilaksanakan oleh wilayah dengan bekerja sama dengan perusahaannya. Yang standar dilakukan adalah kemudian memisahkan mereka dari kelompok yang lain untuk diobservasi selama 14 hari yang sarananya disiapkan oleh perusahaan. Kemudian kegiatan pemantauan harian status kesehatan mereka dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan setempat. Ini sudah dilaksanakan di mana-mana dan ini sudah berjalan. Kegiatan ini dilaporkan ke Kementerian Kesehatan sebagai unit yang mengampu semuanya. Ini dijalankan baik yang di Loknga, di pabrik semen di Aceh, ada 28 orang pada sekitar awal Februari sudah kita lakukan karantina wilayah selama 14 hari dan sampai dengan 14 hari kemudian hasilnya negatif dan mereka baru boleh bekerja lagi. Ini sudah menjadi ketentuan kita. Nah, kekarantinaan ini perlu dibuatkan protokol penanganannya agar terintegrasi keseluruhan. Di beberapa daerah lagi seperti di Nusa Tenggara Barat, beberapa rekan-rekan mahasiswa kita yang dari Cina, dari Tiongkok, tapi tidak dari Wuhan, dari luar Wuhan, yang kemudian kembali ke tanah air oleh Dinas Kesehatan Provinsi juga dilakukan karantina wilayah selama 14 hari. Seluruh fasilitas sarana disiapkan oleh pemerintah daerah. Laporannya selalu kami terima dan berjalan dengan baik. Kemudian yang berikutnya juga terkait dengan protokol penanganan di bidang pendidikan. Ini diharapkan bisa menjadi kesepakatan bersama bahwa yang dilakukan adalah bukan meliburkan sebagai pilihan pertama, tapi mengedukasi murid-muridnya untuk pola hidup bersih sehat dan menyiapkan fasilitasnya untuk cuci tangan dan sebagainya. Ini yang dilakukan dan ini sudah menjadi protokol bersama. Karena protokol ini dibuat bersama-sama lintas kementerian lembaga yang terkait dengan stakeholder-nya. Bukan hanya Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan juga hadir, Tenaga Kerja juga hadir, Dalam Negeri juga hadir, Kominfo juga hadir, seluruh stakeholder terkait juga dihadirkan. Termasuk juga protokol tentang bagaimana mencegah penyebaran lebih luas di area publik dan transportasi massal. Ini juga dihadiri oleh kementerian lembaga stakeholder yang terkait. Protokol ini tinggal dilaksanakan dan kemudian akan dilakukan pengawasan bersama tentunya bahwa ini betul-betul kita jalankan. Semata-mata protokol ini ditujukan adalah untuk upaya kita secara serius mengendalikan penyebaran penyakit ini. Karena ini permasalahan bangsa, COVID harus dihadapi bersama-sama, terintegrasi, kemudian terkoordinasi dengan baik. Inilah gunanya kenapa dibuat protokol yang harus diberlakukan untuk seluruh stakeholder terkait, mulai dari pusat sampai ke daerah. Dan ini sudah dilaksanakan dan terus akan dilakukan MONEF. Kemudian yang selanjutnya saya akan membicarakan tentang perkembangan situasi tempat observasi warga negara kita yang sebelumnya bekerja di 2 kapal pesiar, yaitu World Dream dan Diamond Prince. Yang dari World Dream 188, sekarang sudah masuk hari ke-8 kalau tidak salah. Dan pemantauan laporan harian dari hari pertama sampai ke-8 sudah saya baca, sudah saya pelajari, dan sudah dikaji juga oleh tim ahli yang ada di Kementerian Kesehatan. Alhamdulillah semuanya baik. Pemantauan selama 14 hari itu ditujukan untuk memastikan kembali bahwa dalam periode itu tidak muncul kasus baru. Sebenarnya 14 hari yang kita jalankan di Sebaru Kecil itu bukan fase 14 hari pertama. Karena kita tahu di awal bulan Februari kapal ini sudah melakukan pengecekan di Hong Kong untuk seluruh ABK-nya terkait dengan COVID-19. Data sudah ada, kami mendapatkannya bahwa seluruhnya 188 itu negatif, WNI kita.
dan seluruh ABK yang lain dari negara yang lain juga dinyatakan negatif. Oleh karena itu, maka pemantauan dimulai dari itu. Kemudian sepanjang 14 hari berikutnya karena mereka ditolak untuk berlabuh di mana-mana, kan kapal ini kosong tinggal ABK saja, maka kita mendapatkan data dari pelaksana kesehatan yang ada di kapal. Di kapal ini ada klinik, ada dokter, ada petugas kesehatan. Kami berkomunikasi terus dan kami mendapatkan data khusus untuk 188 ABK kita. Data sudah kita terima dan sepanjang 14 hari itu tidak ada satupun yang sakit yang mengarah kepada COVID-19. Oleh karena itu setelah 14 hari selesai maka kita jemput. Mereka kita jemput dan seperti yang sama-sama sudah kita ketahui, proses penjemputannya tidak melalui sandar tetapi melalui bridging ship to ship dari kapal ke kapal. Dari kapal Diamond Prince dipindahkan ke KRI Dr. Suharto. Itu kita laksanakan di Selat Durian di dekat Batam sana. Setelah ABK ini naik ke kapal, maka kita lakukan pemeriksaan ulang. Seluruhnya kita periksa satu persatu, kondisi fisiknya dan subjektif-objektifnya. Ada yang mengeluh tidak, kemudian fisiknya seperti apa. Kita ambil spesimennya keseluruhan termasuk sampel darah. Kemudian spesimen sampel darah kita terbangkan setelah kemudian pengambilan selesai, maka petugas turun di Batam dan setelah itu diterbangkan ke Jakarta dilakukan pemeriksaan. Alhamdulillah hasilnya seluruhnya negatif, pemeriksaan darah pun juga dalam batas normal. Oleh karena itu kemudian langsung kita menuju ke Pulau Sebaru Kecil untuk kita turunkan di Pulau Sebaru Kecil dan dilaksanakan observasi. Yang kemudian sudah saya laporkan tadi, sampai dengan hari ini alhamdulillah kondisinya baik. Tidak ada masalah. Di sana mereka dilayani oleh 35 tenaga kesehatan dari gabungan Kementerian Kesehatan, yang leading sektornya adalah tim dari Rumah Sakit Persahabatan dengan seluruh perangkatnya yang dibawa termasuk membuat ICU mini kalau terjadi kedaruratan dan UGD. Ada spesialis paru, penyakit dalam, jantung, anestesi, patologi klinik yang kita taruh di pulau itu semua dengan perangkat pendukungnya serta didukung oleh tim kesehatan dari TNI. Ada dari Batalon Kesehatan Marinir dan Batalon Kesehatan Kostrat yang membentuk menjadi satu sehingga di sana digelar rumah sakit lapangan. Kemudian yang kedua adalah kapal Diamond Princess. Kapal ini agak spesifik, agak khusus penanganannya dibandingkan dengan World Dream. Kenapa? Karena di Diamond Princess ini tingkat penularannya sangat tinggi. Sangat tinggi. Di Jepang, separuh kasus positif di negara Jepang itu di kapal ini. Separuh kasus positif di negara Jepang ada di dalam kapal ini. Oleh karena itu langkah yang diambil pemerintah Jepang sudah benar, kapal ini tidak boleh bongkar muat. Silahkan sandar tetapi tertutup kapalnya dan kemudian dibatasi areanya. Betul-betul di lockdown. Untuk kasus yang positif di dalam kapal, tentunya pemerintah Jepang bertanggung jawab dan kita apresiasi ini dengan menurunkan mereka dari kapal dan memindahkan ke rumah sakit. Tujuannya adalah untuk mengurangi kontak di dalam kapal. Kalau positif masih berada di kapal, pasti akan menimbulkan kontak yang lebih luas. Sangat kita maklumi bahwa kapal ini memiliki peluang kontak yang lebih besar daripada yang lainnya karena kita tahu kapal ini adalah kompartemen kecil yang terbatas. Lorong, ruang di kapal itu pasti sempit semua. Sehingga sangat memungkinkan orang untuk kontak dekat. Kabin kapal, lorong-lorong di kapal, tempat makan dan sebagainya pasti padat, rapat. Kemudian sirkulasi udaranya juga tertutup. Sirkulasi yang close circuit, yang diputar saja di situ. Oleh karena itu inilah yang menjadi salah satu sebab kenapa kasus positif begitu banyak dan merupakan setengah dari kasus yang ada di Jepang. Karena kompartemen yang tertutup ini.
Itulah sebabnya maka ada total ABK WNI ada 78, ada 9 yang kemudian menjadi sakit. Dan kita turunkan dari kapal untuk dilakukan layanan rawatan di Rumah Sakit Jepang. Setelah 14 hari pertama, kita harapkan yang di kapal ini betul-betul negatif semua. Setelah 14 hari pertama selesai, maka kami pemerintah melakukan pendekatan, melakukan lobby dengan pemerintah Jepang untuk bisa menjemput warga negara kita. Melalui proses yang panjang dan upaya keras dari KBRI, akhirnya kita diberi kesempatan untuk menjemput. Dalam proses negosiasi, mendiskusikan, merencanakan tentang penjemputan dari 9 orang yang dirawat di rumah sakit, ternyata ada 1 yang sudah sembuh. Sudah 2 kali diperiksa negatif, maka dinyatakan sembuh sesuai dengan protokol WHO. Dikembalikan lagi ke kapal. Dan kemudian bersama-sama kita jemput untuk pulang ke Indonesia sejumlah 69 orang. Seharusnya kalau dihitung dari yang masih ditinggal di rumah sakit 8 orang, mestinya yang bisa kita jemput adalah 70 orang. Tetapi yang kita bisa ajak pulang hanya 69 karena ada 1 orang yang memilih tetap berada di kapal karena dia termasuk tenaga inti untuk mengoperasionalkan kapal untuk kembali ke pangkalannya di shuttle. Dia adalah juru mesin yang menjadi tenaga inti, sehingga kapal ini kembali ke shuttle dengan awak minimal kurang lebih sekitar 50 orang. Nah, salah satunya adalah WNI kita. Dan dia sudah membuat tanda tangan pernyataan bahwa dia akan masih melanjutkan pekerjaannya. Kita tidak bisa menolak ini karena memang pengungsian itu sifatnya bukan mandatori. Karena harus menandatangani kesediaan untuk dijemput dan kesediaan untuk diobservasi. Jadi bukan mandatori yang mengharuskan. Nah, 1 orang memang dia adalah tenaga inti dari ruang mesin sehingga dia tidak bisa ikut pulang dan dia sendiri memutuskan untuk tidak pulang. Sehingga yang dijemput adalah 69 orang. Proses penjemputan sudah kita laksanakan dengan menggunakan penerbangan dengan pesawat Garuda, kemudian sudah mendarat di Kertajati dan kemudian sekarang sudah diantar menuju ke KRI Suharto. Pada saat diantar dengan KRI Suharto dan sekarang sudah ada di Sebaru Kecil. Pada saat mereka dipindahkan ke KRI Suharto dari penerbangan, kita melakukan prosedur pemeriksaan ulang. Sama dengan yang kita lakukan dari awak kapal World Dream sebelumnya. Kita periksa total mereka dan kemudian kita bawa ke Sebaru. Di dalam pemeriksaan ini ternyata kita dapatkan 1 orang, bukan yang baru sembuh, orang lain, yang kemudian kita curigai dia tidak negatif, tetapi belum bisa dikatakan positif. Dari beberapa kali pengambilan sampel yang kita ulang-ulang, akhirnya kita putuskan ini sepertinya suspek untuk kita lakukan pemeriksaan lebih lanjut. Sehingga kemudian 1 orang kita kirim ke Rumah Sakit Persahabatan dan sekarang ada di Rumah Sakit Persahabatan. Pemeriksaan akan kita lakukan terus-menerus dan berulang-ulang. Karena memang seperti itu kenyataannya seperti yang saya jelaskan di depan tadi. Kondisinya baik, tidak ada keluhan apapun dan mereka memahami betul mengapa harus dilakukan isolasi. Sementara dari 69 dengan dikurangi 168 yang berada di Pulau Sebaru Kecil kondisinya baik. Sampai dengan hari ini laporan yang saya terima sehari dilakukan pemeriksaan 2 kali, memang itu SOP observasi, tidak ada satupun yang menunjukkan gejala-gejala ke arah COVID-19. Sekarang sedang berlangsung pemeriksaan dan nanti sama kalau perkembangannya selalu positif maka di hari ke-14 dari kedatangan mereka akan dilakukan pemeriksaan ulang dan evaluasi keseluruhan oleh tim ahli untuk memutuskan apakah dia dikembalikan ke keluarganya atau masih akan dilakukan observasi lebih jauh. Ini yang kita lakukan.
Kemudian yang terkait dengan sisa WNI kita yang 8 orang positif yang dirawat di Jepang, perkembangannya menggembirakan. Kemarin sudah ada 1 yang sudah sampai ke tanah air dengan selamat, dan hari ini ada 2 yang sudah tinggal menunggu untuk boarding dan akan terbang ke Indonesia. Artinya dari 9 itu sudah ada 4 yang kembali ke tanah air, ditambah yang 2 nanti akan boarding itu, dan 1 yang sudah nyampe, berarti sisa tinggal 5. Kami berkomunikasi kembali terakhir, 5 ini kemungkinan besar dalam 2-3 hari ke depan juga akan dipulangkan karena kondisinya sudah bagus. Ya, baru saja kita ikuti bersama konferensi pers perkembangan terkini virus corona yang disampaikan langsung oleh Ahmad Yuryanto selaku juru bicara penanganan corona, di mana ada 6 poin yang disampaikan oleh Ahmad Yuryanto pada konferensi pers kali ini. Poin pertama adalah ia menyampaikan terkait perkembangan kasus 4 orang warga negara Indonesia yang terpapar virus corona saat ini dalam kondisi baik dan juga semakin baik. Suspek lainnya tetap dimonitor, di mana monitor dilakukan hari demi hari, pemantauan terus dilakukan. Status positif atau bukan ini ternyata tidak berpengaruh terhadap perawatan pasien karena yang difokuskan adalah antisipasi penularan virus corona tersebut. Selanjutnya ada informasi juga terkait pembatasan penerbangan dari 3 epicentrum tempat virus corona ini sedang berkembang, begitu antara lain negara Iran, Italia, dan Korea Selatan di wilayah-wilayah tertentu. Pembatasan ini juga dikatakan bersifat sementara karena tergantung apakah wilayah-wilayah tersebut sudah dinyatakan aman dan terkendali terkait penyebaran virus corona. Ahmad juga menyatakan pembatasan juga berlaku bagi warga negara Indonesia yang tinggal di wilayah-wilayah tersebut. Jika ingin masuk ke wilayah Indonesia harus membawa sertifikat kesehatan. Poin selanjutnya adalah terkait protokol penanganan kasus yang dibuat pemerintah, tidak berbicara teknis medis, melainkan lebih ke koordinasi, respon cepat untuk menangani virus corona dari mulai pusat hingga ke pemerintah daerah. Koordinasi ini meliputi koridor penanganan, kekarantinaan, menjaga informasi pasien, dan juga penjagaan pintu masuk negara. Protokol selanjutnya disampaikan terkait bidang pendidikan, di mana tujuannya adalah untuk mengedukasi murid-murid terkait pola hidup bersih, sehat, dan menyiapkan fasilitas kesehatan di instansi pendidikan seperti di sekolah-sekolah. Informasi selanjutnya adalah mencegah penyebaran di area publik dan transportasi massal untuk mengendalikan penyebaran virus corona atau COVID-19. Sementara poin terakhir yang disampaikan adalah terkait perkembangan situasi tempat observasi warga negara Indonesia yang bekerja di kapal pesiar World Dream dan Diamond Princess, di mana 188 ABK World Dream masuk hari ke-8 observasi dan semuanya dinyatakan sehat dan negatif corona. Sementara 9 warga negara Indonesia anak buah kapal Diamond Princess yang terinfeksi corona, 1 orang berhasil sembuh dan saat ini sedang berada dalam pemantauan karena masih berada di atas kapal dan berprofesi sebagai teknisi kapal.